Halo semua, tes suara apa bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, selamat pagi semua. Peserta mata kuliah APSI. Di pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan apa sebenarnya peran dari seorang sarjana teknik industri di dalam tim pengembangan sistem atau tim lebih khusus lagi tim pengembangan sistem informasi. Ya. Jadi di dalam tim pengembangan sistem informasi pastinya akan banyak sekali orang dengan kompetensi dan kebutuhan sistem itu tentunya berbeda-beda. Ya. Jadi proyek ini harus berisi banyak tipe orang. Ada analis, kemudian ada programmer, kemudian ada administrasi, ya. Kemudian ada yang dia itu tugasnya khusus untuk memberikan pelatihan dan segala macamnya. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem, ya, ketika kita membangun sebuah sistem, tentunya kita akan memikirkan apa dan kapan target sistem itu harus diaplikasikan, kapan dia itu harus selesai. Kemudian di situ di breakdown menjadi beberapa aktivitas utama, dibikinkan pendekatan seperti dibuatkan Gantt chart-nya. Kemudian kita memilih prioritas mana yang akan dikerjakan lebih dulu. Secara umum, peran seorang sarjana teknik industri di pengembangan sistem apapun, saya tidak berbicara tentang sistem informasi saja, tapi sistem apapun itu ada di posisi analis. Banyak teman-teman alumni teknik industri yang baru saja lulus, ya kakak kelas kita yang dekat-dekat ini, banyak mereka bekerjanya di analis. Jadi ada yang di sales analis, kemudian ada yang di inventory analis, kemudian ada yang jadi marketing analis. Kita akan coba bedah, ya, kita akan coba bahas apa sih analis itu. Ya. Kemudian, ya secara umum, ya, ada beberapa skill, ada beberapa kemampuan yang itu harus dimiliki oleh seorang analis. Jadi, kalau kaitannya dengan sarjana teknik industri, kalian semua,
kita semua sebagai seorang sarjana teknik industri itu dipersepsikan oleh pasar, maksudnya oleh perusahaan, kita memiliki beberapa skill set seperti itu. Yang pertama adalah pemahaman tentang teknis. Kita paham beberapa tools. Kita paham beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan konteksnya. Kalau misalnya kita sekarang ada di kuliah sistem informasi, berarti kita tahu beberapa tools ya untuk misalnya membangun sistem informasi. Misalnya nanti kita akan membahas tentang use case diagram. Kita membahas tools yang namanya entity relationship diagram. Kita membahas tool yang namanya data flow diagram. Kita paham. Yang berikutnya adalah paham tentang bisnis. Di mana sebenarnya value chain perusahaan ini? Ya. Orang teknik industri itu harus paham secara bisnis apa core bisnis dari usaha. Apa aktivitas operasional yang tidak boleh diganggu ketika kita sedang mengembangkan sistem. Ya. Karena kita paham bisnis, jadi misalnya kalau kita mengembangkan sebuah sistem baru, itu kan identik dengan sedikit banyak kita akan mengganggu sistem atau aktivitas operasional yang berjalan sehari-hari. Nah, kita harus tahu mana aktivitas-aktivitas yang itu tidak boleh diganggu. Mana aktivitas-aktivitas yang itu boleh misalnya digeser, ya, kemudian prioritasnya dipindah ke pengembangan sistem. Ya, kita paham tentang bisnis. Kemudian analitik. Ya, ini jelas. Alasan utama kita belajar, misalnya ada beberapa mata kuliah yang mungkin kalian masih bingung. Kenapa sih kita itu harus belajar dasar algoritma dan pemrograman? Ya. Kenapa sih kita itu harus belajar misalnya matematika? Selain konsep-konsep dasarnya itu nanti digunakan di mata kuliah lanjutan, akan tetapi itu tujuan utamanya hanya untuk melatih berpikir analitis. Kita akan bisa untuk mendekomposisi masalah. Ada satu masalah besar, ya, kita dekomposisi, kita pecah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Kemudian dari sub masalah itu kita akan tentukan hierarkinya, mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Dan ketika kita menemukan masalah, ya, maka kita akan mendapati beberapa pilihan pemecahan masalah. Ya, dari situ kita harus memilih dengan pilihan yang paling rasional dan paling logis. Itu namanya berpikir analitik. Ya. Jadi kita ketika melihat masalah apapun, kita bisa memecah masalah itu menjadi sub masalah yang lebih kecil. Kita tahu prioritas masalah mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Kita tahu dengan tools apa, dengan cara apa kita menyelesaikan masalah. Kemudian berikutnya adalah keahlian interpersonal. Keahlian untuk berkomunikasi dengan orang yang memiliki pemahaman berbeda, kompetensi berbeda, keahlian berbeda. Ya. Seorang analis, dia akan, kalau ini konteksnya sistem informasi, dia akan berbicara dengan misalnya pemilik perusahaan. Dia akan berbicara dengan programmer. Dia akan berbicara dengan operator. Akan berbicara dengan banyak orang dengan level yang berbeda, itu membutuhkan satu skill khusus, namanya interpersonal skill. Ketika interpersonal skill di sini itu memang ada beberapa anak atau beberapa orang itu yang given ya. Jadi ada beberapa orang itu yang memang punya keahlian ini. Tapi yang pasti, yang saya tahu, ini bisa dilatih. Ya. Cara melatihnya seperti apa ya? Dengan organisasi atau dengan aktif dimanapun.
Itu sebenarnya kan tujuannya untuk melatih interpersonal. Bagaimana cara kita mengemukakan pendapat, bagaimana cara kita untuk menjelaskan reasoning, alasan-alasan pengambilan keputusan. Itu butuh skill. Jadi kita udah nggak bisa ngomong, Pak, saya malu, saya introvert untuk ngomong ke banyak orang, nggak bisa. Itu semua bisa dilatih kok. Ya, itu semua bisa dilatih. Meskipun pada akhirnya orang yang memiliki bakat interpersonal ini memang cenderung dia lebih mudah, cenderung dia lebih sukses ketika dia ngomong ke banyak orang. Biasanya ini tertangkap di misalnya di psikotes gitu ya, misalnya nantinya dia akan ada di pos-pos pekerjaan yang memang urusannya ngomong dengan banyak orang. Tapi sebagai analis kita harus punya kemampuan itu. Kemudian berikutnya kemampuan manajemen, manajerial. Ya, manajerial itu minimal adalah memanajemen tugas, tanggung jawab, wewenang dari kalian sendiri sebagai analis. Kalian akan tahu ini deadline-nya kapan. Ya, bisa merancang deadline, bisa merancang prioritas, bisa merancang kegiatan aktivitas sehari-hari guna mendukung prioritas atau deadline yang sudah kalian tentukan sendiri. Nah, kemudian etikal, kemampuan etik. Ya. Seorang analis, karena dia berbicara dengan banyak orang, dia berbicara banyak orang dengan level yang berbeda, dia harus memiliki kemampuan etik. Mana informasi yang itu bisa disampaikan, mana yang harus dirahasiakan. Apa informasi-informasi yang itu boleh diketahui oleh operator, misalnya. Jadi misalnya kalau kita habis ngobrol dengan owner atau dengan dewan direksi, kita berbicara misalnya tentang kebutuhan sistem informasi. Tentunya direktur atau owner mereka memiliki data-data yang spesifik, yang sangat sensitif gitu ya. Kemudian di hari yang lain kita berbicara dengan teman-teman yang di bawah, yang di operator. Kemampuan kita misalnya untuk memilah dan memilih mana informasi yang itu bisa disampaikan, mana yang harus disimpan, apa rahasia-rahasia perusahaan yang itu harus memang benar-benar dijaga, itu adalah bagian dari skill etik. Ya. Kita harus punya etika. Selain itu tentunya juga ini adalah juga masalah komunikasi. Bagaimana etika komunikasi, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda. Ya. 3 yang di atas, technical, business, analitik, itu didapat dari kurikulum, dari kuliah. Interpersonal, manajemen, dan ethical itu didapat dari ekstra kurikulum, kegiatan di luar kuliah. Jadi itulah kenapa kalian memang benar-benar dipaksa untuk tidak hanya kuliah. Karena memang nanti di kerja gitu, kita akan lebih banyak ketemu dengan orang daripada dengan komputer. Ketika kita gagap atau kikuk dalam ketemu dengan orang lain, itu masalah besar. Gitu. Nah, ada beberapa dalam konteks pengembangan sistem, ada beberapa nama analis yang muncul. Yang pertama adalah bisnis analis. Yang kedua adalah sistem analis. Nanti saya akan meng-highlight sistem analis karena memang kompetensi kita ada di situ, ya. Di situ ada kata analis dan juga ada kata-kata sistem. Ya. Berarti sebenarnya idealnya kita sebagai seorang sarjana teknik industri itu ada di sistem analis. Ya, karena ada kata-kata sistem di situ. Itu sudah jelas menjadi area kita. Kemudian di situ ada infrastruktur analis. Kemudian ada change management analis. Dan yang terakhir ketika memang dia sebagai seorang veteran, dia orang yang tahu tentang perusahaan itu, dia sudah pengalaman di situ, sudah puluhan tahun, maka dia bisa menjadi project manager.
project manager ini juga salah satu bagian dari analis. Kita coba berkenalan dengan satu persatu. Nah, yang pertama adalah bisnis analis. Apa sebenarnya bisnis analis itu? Ya, adalah tahu bagaimana sebenarnya sistem ini atau perusahaan ini bekerja menghasilkan uang. Ya. Jadi dia tahu mana aktivitas-aktivitas utama, ya, ada value added activity, ada non value added activity, terus ada necessary activity. Jadi di antara value added dan non value added ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Seorang bisnis analis itu tahu, dia bisa memilah mana aktivitas yang itu memang value added, itu yang harus dilakukan oleh sistem ini supaya dia bekerja menghasilkan uang. Ya. Kemudian identifying how the system will provide business value. Ya. Jadi dia tahu, jadi dari beberapa bagian itu di bagian di industri atau di perusahaan gitu ya, dia tahu tugas dan wewenang fungsi dari masing-masing itu. Kemudian berikutnya dia designing the new business process and policies. Karena dia tahu mana aktivitas-aktivitasnya. Ya, yang ini value added, ini non value added. Terus ada beberapa aktivitas yang itu sebenarnya bukan value added tapi harus dilakukan. Dari situ maka dia akan designing the business process. Oke, kita fokuskan, kita hanya mengerjakan sesuatu yang value added activity aja. Yang lainnya berusaha kita kurangi. Aktivitas-aktivitas nggak penting kita kurangi. Salah satunya misalnya kita akan lakukan otomasi dengan sistem yang akan kita bangun. Ya, jadi misalnya yang awalnya penulisan pembuatan katakanlah surat pengantar PKL gitu ya. Yang awalnya itu membutuhkan waktu 3-4 hari ya karena memang harus dicek manual, tanda tangan gitu segala macam. Kita rubah bisnis prosesnya supaya surat pengantar PKL ini bisa cepat diterima oleh mahasiswa. Nah, itu pekerjaan seorang bisnis analis. Kemudian kita bergerak kedua ke sistem analis. Karena dia sistem, berarti dia mengetahui ya apa dampak yang muncul dari setiap aktivitas terhadap beberapa unit lain. Ya. Karena kita ngomong sistem, berarti dia paham tentang siapa entitas yang ada di dalam sistem itu. Misalnya apa saja divisi yang bekerja di dalam yang beraktivitas bersama dalam perusahaan itu. Bagaimana setiap entitas, setiap divisi, setiap bagian berinteraksi satu sama lain. Dari situ dia akan tahu, gitu. Dia akan tahu bahwa ketika saya merubah satu bisnis proses, berarti ada beberapa entitas lain, ada beberapa bagian lain, ada beberapa divisi lain yang ikut terdampak karena ada perubahan satu bisnis proses ini. Ya. Jadi misalnya katakanlah kita mau merancang sistem informasi. Berarti sistem informasi ini sebagai seorang sistem analis, dia harus mampu untuk mengidentifikasi siapa yang yang berkaitan, entitas apa yang bersinggungan dengan sistem informasi ini. Apa keuntungan ya dari sistem informasi ini untuk setiap entitas yang terlibat di bagian itu, di perusahaan itu. Jadi misalnya gini, penerapan teknologi baru, penerapan sistem baru, ya, memang sepintas itu akan membawa banyak keuntungan untuk perusahaan.
ya, apapun lah keuntungannya, misalnya menjadi lebih hemat kertas atau penjualannya meningkat, tapi di sisi yang lain, penerapan teknologi baru, penerapan sistem baru itu berpotensi mengganggu zona nyaman dari beberapa pihak, beberapa oknum atau beberapa orang yang memang sudah ada di zona nyamannya masing-masing. Nah, sebagai seorang sistem analis itu harus mampu mengidentifikasi itu. Seberapa bisa orang ini diajari untuk belajar sistem baru. Atau kalau kita tahu apa sebenarnya, bagaimana dia itu bisa merasa sangat nyaman di posisinya saat ini. Ya, itu adalah pekerjaan dari seorang sistem analis. Kemudian berikutnya kaitannya dengan infrastruktur analis. Ya, kalau namanya infrastruktur berarti ya juga paham tentang apa sarana prasarana infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan sistem. Ya. Kalau konteksnya adalah pengembangan sistem informasi seperti yang kita bahas ini, berarti kita sedang infrastruktur yang dibutuhkan berarti ya kaitannya dengan komputer, dengan jaringan, dengan koneksi internet, dengan beberapa hardware, detail hardware-nya seperti apa, beberapa software yang dibutuhkan, detail software-nya seperti apa. Ya. Jadi kalau konteksnya sistem informasi, sekali lagi kita tidak di ini infrastruktur karena memang di situ butuh pengetahuan yang lebih detail tentang beberapa hal yang kaitannya dengan hardware dan software. Kemudian ada change management analysis. Developing and executing change management plan. Sekali lagi, setiap kita mengimplementasi teknologi baru, kita implementasi sistem baru, apakah itu sistem informasi, sistem pembayaran, sistem purchasing, pembelian, apapun. Kita berarti sedang berusaha untuk merubah aktivitas. Merubah aktivitas ini tentunya membutuhkan waktu ketika aktivitas-aktivitas itu masih dilakukan secara manual oleh beberapa orang. Ya. Nah, ketika aktivitas ini, ya, jadi ada hal-hal yang kaitannya misalnya dengan pelatihan, kita harus ngasih training, kemudian bagaimana supaya training yang kita lakukan itu tidak mengganggu aktivitas harian operasional perusahaan. Misalnya kita men-training, katakanlah teman-teman di mana, katakanlah yang paling dekat, misalnya kita sekarang di kampus ya dengan teman-teman sekretariat fakultas misalnya. Nah, sekretariat fakultas ini kemudian dia kan punya aktivitas operasional harian. Karena itu berkaitan dengan operasional perusahaan, operasional kampus yang tidak bisa diganggu. Ya. Di sisi lain kita ada kebutuhan dengan mereka untuk melakukan training. Nah, aktivitas change ini butuh di manajemen. Ya. Ini butuh di manajemen. Nah, seseorang yang mampu membuat atau melakukan manajemen ini itu ya dinamakan change management analyst. Dia akan tahu kapan melakukan training. Kalau seandainya di luar jam kerja, apa kompensasi untuk karyawan? Ya, jadi misalnya, oh ini orang-orang nggak bisa diganggu nih jam kerja. Kalau gitu saya akan melakukan after hour setelah jam 5. Lah kompensasinya apa? Apakah mereka dihitung lembur? Ya. Kemudian bagaimana komunikasi kita dengan misalnya pengambil kebijakan karena kaitannya dengan keuangan. Pak, ini saya nggak bisa ini. Kalau ngadain pelatihan, kemudian itu hanya di jam kerja gitu. Nah ini harus after hour, ini gimana? Maksudnya alternatif-alternatif seperti itu harus dilakukan. Kemudian berikutnya adalah project manager. Project manager di sini ya berarti orang yang paling tinggi, dia sebagai analis utama ya dari semua hal ini. Ya. Jadi dia misalnya ada
pengembangan sistem atau implementasi teknologi, ya dia berarti ya jadi orang nomor satunya di situ, dia yang merencanakan semuanya. Ya ini ketika orang di apa namanya sudah tadi bahasa saya sudah veteran ya, dia sudah benar-benar tahu perusahaan itu seperti apa, dia sudah lama di perusahaan itu, ya. Nah, saya tadi katakan saya akan coba meng-highlight tentang sistem analis ya. Jadi analis ada macam-macam. Tadi ada bisnis analis, ada sistem analis, kemudian ada apa namanya infrastruktur analis, ada change management analis. Ya. Sekarang saya coba meng-highlight, saya akan coba masuk lebih dalam kepada sistem analis. Apa sistem analis itu? Sistem analis adalah a spesialis, ya. Seseorang yang dianggap ahli. Who studies the problem? Orang ini, ya, tugas utamanya adalah mengidentifikasi masalah and needs of an organization to determine, dan kebutuhan dari masalah ini dia akan merumuskan kebutuhan organisasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, organisasi ini, sistem ini, itu kan terdiri dari people, terdiri dari data, karena kita sekarang ngomongnya konteksnya adalah sistem informasi. Kemudian proses bagaimana data itu diproses, and information technology can best accomplish improvement. Bagaimana semua hal tadi berinteraksi untuk menyelesaikan masalah, ya, dan melakukan perbaikan-perbaikan kepada bisnis. The analyst must be able, system analyst must be able to work with people of all description and be experienced in working with computer. Orang-orang ini, sistem analis ini, ya, must be able to work with people. Harus mampu bekerja dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, of all description, dari seluruh orang yang ada di perusahaan itu. Ya. And experience in working with computers, dan paling tidak dia mengerti, dia pengalaman dalam menggunakan komputer dan tools-tools yang berkaitan dengan pengembangan sistem. Ya. Jadi jangan sampai seorang sistem analis itu nggak bisa komputer sama sekali, karena salah satu tugasnya adalah berkomunikasi dengan programmer, dengan system builder. Kalau dia nggak ngerti komputer, bagaimana bisa dia ngomong dengan programmer? Ya. Kemudian, three primary roles dari sistem analis adalah sebagai konsultan, ya. Sebagai konsultan, sebagai orang yang ada di tengah. Ya. Sebagai orang yang ada di tengah. Jadi misalnya gini, dia berbicara, ini saya munculkan juga di slide sebentar. Nah ini, sistem analis, ya, dia berbicara, dia ada di tengah, dia berbicara dengan user, dia berbicara dengan pengguna sistem, dia berbicara dengan information technology vendor. Misalnya, dia perusahaan menginginkan, oke lah kita beli aja, kita nggak punya resource untuk bikin software itu sendiri, bikin sistem itu sendiri. Kemudian dia pakai vendor. Orang yang berkomunikasi dengan vendor itu adalah seorang sistem analis. Kemudian ada application programmer. Jadi misalnya sistem ini mau dibangun sendiri, mau dikembangkan sendiri. Ya, berarti dia juga ngomong sama programmer. Ya. Kemudian dia ngomong dengan network administrator, dia ngomong dengan owner, dia ngomong dengan direktur, tentunya dengan gaya bahasa, dengan diksi kata-kata yang berbeda. Ya, masalahnya kan itu, kita nggak bisa menggunakan kata-kata yang sama ketika kita ngomong dengan owner atau direktur, kemudian kita menggunakan komunikasi bahasa yang sama dengan programmer. Tentunya beda.
Jadi bagaimana seorang sistem analis ini menangkap masalah, mengorganisasikan masalah, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan menyesuaikan cara komunikasinya, ya, termasuk kata-kata yang digunakan, termasuk etika yang digunakan ketika dia berkomunikasi. Nah, harapannya seorang sarjana teknik industri itu ada di poin ini, ada di sistem analis. Ya, saya berbicara dengan rekan alumni ya, yang bekerja di ada satu job baru, ya, ada nomenklatur jabatan baru, namanya analis. Ya, misalnya ada yang kaitannya dengan inventory analis. Ini kemarin yang ikut alumni Extravaganza pasti tahu, namanya Agam. Dia bekerja sebagai inventory analis. Nama jabatannya itu inventory analis. Tapi aktivitasnya dia, yaitu seperti ini. Ya dia ngomong dengan user, dia ngomong dengan misalnya beberapa orang lain yang memang berkepentingan dengan data inventory. Dia melakukan analisis data, hasilnya dia komunikasikan dengan orang lain. Dia melakukan analisis dan segala macam. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh seorang sistem analis. Ya. Di dalam perusahaan, paling tidak itu ada beberapa divisi atau beberapa departemen bagian. Ya. Ada departemen finance, ada departemen HRD, ada departemen operation, ada departemen research and development, ya. Kemudian ada departemen IT. Nah, seorang sistem analis dia berkomunikasi dengan semua bagian dalam perusahaan, ya. Dia mencari tahu apa sebenarnya aktivitas-aktivitas inti dari setiap divisi itu yang mendukung perbaikan sistem atau yang mendukung pengembangan sistem informasi. Itulah tantangannya. Jadi kita harus salah satu skill utama yang digunakan seperti tadi saya sampaikan di awal adalah kemampuan interpersonal. Ya, kita bisa membawa diri, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa berkomunikasi efektif dengan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Ya. Nah, kita akan masuk ke fase awal, fase planning. Di dalam sistem development life cycle, ya, ada 4 fase yang kemarin kita bahas, ada fase planning, ada fase analisis, ada fase desain, dan diakhiri oleh fase implementasi. Ya. Kali ini kita masuk fase yang pertama, yakni fase desain, dan aktivitas yang pertama, yakni memulai sebuah proyek. Memulai sebuah proyek. Ya, jadi nah, untuk memulai sebuah proyek, tentunya kita melihat adanya alasan penting. Apa alasan utamanya kita itu melakukan perbaikan sistem? Problem atau masalah itu bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama adalah kita anggap sebagai masalah operasional yang memang itu terjadi sehari-hari di perusahaan. Ya, jadi misalnya katakanlah kita ngomongnya konteksnya di kampus, gitu ya. Apa masalahnya? Oh, beberapa data tidak berkualitas, misalnya. Ini contoh aja, ya contoh. Jadi data yang seperti apa? Misalnya berapa jumlah data mahasiswa teknik industri yang aktif hingga hari ini. Oh, ini ada masalah masing-masing unit
itu datanya nggak sama. Ya, jadi program studi, misalnya kepala program studi punya angka, sekretariat fakultas juga punya angka, kemudian bagian administrasi akademik punya angka. Nah ini yang dipercaya yang mana? Yang ada masalah. Atau masalah itu bisa kita bisa kita anggap sebagai opportunity, sebagai kesempatan yang ingin kita capai. Ya, jadi misalnya katakanlah seperti ini. Ada potensi market atau pasar yang ingin kita capai. Ya. Tapi kita belum punya media yang bisa menjangkau target market itu. Jadi misalnya pasar kita adalah, kita ngomong di kampus ya, pasar untuk calon mahasiswa baru misalnya adalah di seluruh Jawa. Gitu ya. Tapi kita belum punya media yang mengabarkan kepada calon mahasiswa teknik industri Majung ini, ya teman-teman SMA ini, untuk menginformasikan sebenarnya apa yang terjadi di dalam kampus. Ada opportunity yang itu, yang kesempatan yang ingin kita kerjakan. Kalau misalnya kita bisa garap beberapa teman-teman SMA yang ada di Jawa, misalnya seperti itu, kita bikinkan sistemnya, maka ada potensi penambahan jumlah mahasiswa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, di awal kita harus tahu project sponsornya. Project sponsor ini is a key person to identify the business value. Orang ya, yang nantinya bertanggung jawab untuk go or no go decisions dari pengembangan sistem yang kita lakukan. Dia harus paham betul sebenarnya business value apa yang sedang diperjuangkan. Business value apa yang sedang diperjuangkan, apakah itu masuk akal. Misalnya katakanlah kita mau bikin misalnya membayar influencer di Instagram. Ya. Kita membayar selebgram berjuta-juta gitu misalnya untuk mendapatkan potensi kenaikan penjualan ya, sebanyak 30%. Nah, project sponsor ini dengan pengalaman yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, dia akan mencoba menganalisis proposal yang kita buat. Apa benar kalau kita bayar satu posting gitu ya, misalnya kita bayar selebgram gitu, atau misalnya sampai kita minta endorse orang lain gitu untuk produk kita, harganya sangat mahal gitu. Apa memang iya itu bisa secara instan ini ada closing di produk kita? Ya, jadi itu tadi misalnya kita harus tahu di awal itu masalahnya apa, project sponsornya ini siapa, ya, siapa orang inti yang akan menentukan apakah proyek ini berjalan atau berhenti, karena orang inti inilah yang memberikan keputusan. Bisa dia itu direktur, bisa dia itu manajer dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah approval committee, ya, adalah orang-orang yang tadinya ya setelah dari project sponsor ini oke, ternyata proposal kita dianggap masuk akal. Tentunya akan ada approval committee. Ya. Karena ini kaitannya ada investasi misalnya, harus ada uang yang itu keluar di awal lebih dulu. Berarti ada kumpulan beberapa orang yang akan mengevaluasi.
Apakah proposal kita, sistem request kita, itu layak didanai atau enggak. Sistem informasi yang akan kita bangun itu layak didanai atau enggak. Ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan memulai sebuah proyek sistem informasi ini, apapun bentuknya. Ya. Jadi jangan dianggap sistem informasi dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang terkomputerisasi gitu ya. Jadi ini saya jelaskan di awal. Karena nanti salah satu tugas kalian adalah menemukan objek amatan, entah itu UKM atau apapun. Ya, proyek sistem informasi itu luas. Kaitannya adalah mengolah data menjadi informasi. Komputer boleh misalnya aplikasi bagaimana membuat sebuah sistem pencatatan yang itu lebih baik. Meskipun masih manual, kita bikinkan sistem membuat form ya yang bisa digunakan untuk UKM untuk mencatat berapa produksi hariannya, berapa dia penjualan hariannya. Kita merancang formnya bentuknya seperti apa. Kemudian siapa yang bertanggung jawab mengisi. Kemudian form ini dikumpulkan ke siapa. Itu juga area ranah sistem informasi. Ya, jadi jangan lantas apa namanya dibayangkan yang sophisticated gitu ya, pakai komputer dengan spek tinggi, pakai aplikasi handphone, aplikasi mobile, kemudian dengan software yang harganya mahal segala macamnya, tidak selalu seperti itu. Ya, kita kembali ke PowerPoint bahwa the business needs to be drive the project to determine the system functionality, what it will do. Jadi kebutuhan dari sistem ya itu menjadi nyawa dari proyek ini. Apa sebenarnya kebutuhan dan itu harus jelas. Kebutuhan itu harus jelas. Karena apa? Kalau kebutuhan itu nggak jelas, goal-nya itu nggak jelas, maka nanti ketika di approval komite, ketika memang butuh investasi, ya itu akan kalah dengan biaya kita tidak bisa mempertahankan ketika kita harus mempresentasikan. Ya, jadi ketika kita presentasi, kita akan kalah dengan orang-orang yang berusaha untuk menekan biaya. Karena kita tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya kebutuhan bisnis ini. Kemudian project sponsor, dia akan mengenali bisnis need for the new system, kemudian dia akan mengusahakan. Nah ini kepentingannya project sponsor ini, sponsor berarti orang yang ada di benar-benar mendukung proses pengembangan sistem. Ya. Jadi dia tugasnya adalah untuk memastikan ketika memang bisnis need, bisnis value-nya, sistem request-nya ini semua masuk akal, dan mendapatkan approval dari misalnya sistem owner-nya, dari direktur ataupun pemilik atau pemegang saham, project sponsor inilah yang bertanggung jawab, dia menjaga, mengawal tim sampai ke tahapan implementasi. Ya. Dia akan terus menagih mana yang kamu janjikan di awal. Bahwa ketika kita punya sistem baru ini, kita akan meningkat sampai katakanlah 30% penjualannya. Ya. Kemudian the project business value should be clarified. Ya, business value, ketika kita ngomong value, berarti ada valuasi. Ketika ada valuasi, berarti kita sudah ngomong angka. Ya. Ketika kita ngomong angka, itu kita menemukan dua masalah. Ya. Masalah pertama, ketika memang itu sifatnya adalah pro forma ya. Jadi apa yang kita janjikan ketika kita berusaha merubah sistem ini, itu adalah sesuatu yang
proyeksi, ya, sesuatu yang pro forma. Jadi maksudnya semua hal yang kita janjikan itu sifatnya hanya janji. Oke, ketika sistem ini kita implementasikan, kita akan mendapatkan tambahan omset 1 miliar. Ya. Meskipun reasoningnya jelas. Ya, reasoningnya jelas. Jadi alasan-alasan kenapa kok bisa kita klaim itu 1 miliar. Alasan-alasannya itu jelas kita ungkapkan. After all, semua itu masih dalam janji. Ya. Semua itu masih dalam tahap proyeksi. Ya. Itu masalah pertama. Ya. Masalah yang kedua, tidak semua business value atau benefit yang akan dirasakan oleh perusahaan itu bisa dihitung. Intangible benefit istilahnya. Jadi ada beberapa benefit yang tidak bisa diangkakan, tidak bisa divaluasikan. Contohnya apa? Misalnya meningkatnya brand perusahaan. Ya. Ini efek langsungnya kepada angka itu agak susah ngitungnya. Ya. Kenapa ini saya anggap sebagai masalah? Karena nanti ketika kita mempresentasikan sistem ini, ya, kita akan dilawankan. Kita benefit ini, value ini akan ditarungkan dengan cost, dengan biaya. Ya, misalnya katakanlah pengembangan sistem baru, kita butuh uang 500 juta. Nah, kalau investasi itu uangnya jelas. Jelas itu artinya jelas keluar di awal. Tapi semua benefit, semua value, itu sifatnya masih ada di masa depan. Nah, ketika kita nggak jelas, nggak bisa memvaluekan beberapa hal, misalnya tadi peningkatan brand, terus meningkatnya kesetiaan pelanggan, apapun istilahnya, maka dari situ kita akan kesulitan. Berarti tantangannya memang benar-benar di business value ini. Ya. Nah, business needs is identified. Jadi kebutuhan dari bisnis ini didapatkan dari, yang pertama unit bisnis terkait. Ya, misalnya dalam satu perusahaan itu ada banyak banyak unit, banyak divisi ya, ada divisi HRD, produksi, kemudian finance accounting, kemudian ada sales dan segala macamnya. Masing-masing punya problem sendiri, ya, punya masalah yang ingin diselesaikan atau punya peluang yang ingin ditangkap. Kemudian dari IT, departemen IT, ya, ada usulan bahwa misalnya IT kita ini seharusnya bisa lebih optimal ketika kita menggunakan sistem tertentu, ya, sistem pencatatan tertentu, apapun itu. Kemudian ada steering committee. Ada orang-orang, ya, steering committee ini dewan penasehat. Lawannya adalah organizing committee. Jadi misalnya ada dewan pembina, ada dewan penasehat, ada yayasan, ada orang-orang yang memang dia setiap saat tugasnya itu memang memberikan masukan ke kita. Ya. Ada orang-orang yang kita tuakan, kita anggap sebagai orang yang berpengalaman. Ya, dia akan memberikan masukan. Ya. Kemudian di situ ada external consultant recommendation. Jadi misalnya kita pakai konsultan, ada konsultan manajemen, ada konsultan produksi, ada konsultan misalnya 5R yang seperti kita sempat kerjakan di Adiputro kemarin. Ya. Di situ ada eksternal konsultan rekomendasi. Jadi konsultan ini ngomong, Pak, kita butuh sistem ini nih supaya lebih rapi. Ya. Kita butuh sistem tertentu supaya kita mudah melacak barang-barang yang ada di lantai produksi. Ya. Itu ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, dari situ kemudian kita bahasakan menjadi beberapa business need. Ya, yang saya masukkan di sini misalnya salah satu
business need yang bisa digunakan, ya. Supporting a new marketing campaign. Sistem baru ini digunakan untuk mensupport marketing campaign, ya, untuk menjangkau calon pasar yang lebih luas. Kemudian reaching out to a new type customer yang tadi saya sebutkan. Ada pangsa pasar kita itu ada di seluruh Indonesia. Kita butuh sistem tambahan untuk bisa menjangkau mereka. Ya. Kemudian improving interaction with customer. Jadi misalnya kita memperbaiki customer relationship. Jadi bagaimana lebih mudah konsumen itu menghubungi produsen, menghubungi kita sebagai pembuat produk, supaya konsumen ini misalnya tidak nyanyi, tidak komplain di sosial media mereka masing-masing. Nah, di akhir-akhir ini penting sistem seperti ini. Karena apa? Ketika konsumen mau komplain, dia tidak menemukan saluran yang representatif, dia akan nyanyi, dia akan komplain di media sosial. Nah, ketika komplain di media sosial inilah yang menjadi masalah besar. Orang lain jadi banyak yang tahu bahwa kita masih ada masalah dan segala macamnya. Kemudian organizational pain. Jadi misalnya memang ada masalah, ada pain di organisasi itu. Yang apapun yang lebih spesifik. Jadi misalnya sistem untuk apa? Kalau katakanlah di konteks kalian itu pengurusan PKL, pengurusan TA. Bagaimana itu bisa lebih transparan, itu bisa diikuti dan segala macam. Masing-masing organisasi punya masalah sendiri. Itu yang jadi bisnis nih. Ya. Kemudian, nah, kita akan masuk luaran. Salah satu output ya dari fase planning ya adalah sistem request. Apa pengertian sistem request? Ini saya jelaskan lagi. Adalah satu bentuk dokumen. Ya. Sistem request itu berarti kita ngomong dia itu adalah sebuah dokumen. Describing business reason, menjelaskan beberapa hal kaitannya dengan kenapa. Ya, kenapa sistem ini perlu untuk dibangun. Di dalamnya, di dalam sistem request itu akan muncul beberapa data. Yang pertama adalah siapa project sponsor pengembangan sistem ini. Yang kedua adalah apa bisnis need yang kita tentukan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa bisnis requirement-nya. Kita akan bahas semuanya ntar lagi. Kemudian apa bisnis value yang diharapkan. Nah, kemudian special issues or constraint. Jadi apa harapan-harapan yang dibebankan kepada sistem baru ini. Atau ada masalah-masalah apa yang sebaiknya diperhatikan ketika sedang mengembangkan sistem ini. Ya. Nah, ini adalah pengertian dan contoh dari masing-masing elemen di dalam sistem request. Ya. Yang pertama adalah project sponsor. The person who initiates the project. Orang yang memang menjadi sponsor, dia yang memulai proyek ini, and who serve as the primary point of contact. Dia yang menjadi primary contact. Orang yang bertanggung jawab, ya, paling bertanggung jawab atas proyek ini. Ya. Misalnya siapa? Ada finance department, ada vice president of marketing, ya. Ada VP, ada wakil presiden di bidang marketing, ada IT manager, ada steering committee, ada CEO. Siapapun orang itu, dia adalah orang kunci di dalam pengembangan sistem ini. Yang kedua adalah business need.
adalah business related reason, adalah alasan-alasan bisnis kenapa sistem ini harus ada. Contohnya meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan market share, kemudian meningkatkan akses terhadap informasi yang itu harus diketahui oleh konsumen. Kemudian decrease product defect, mengurangi produk-produk cacat. Kemudian streamline supply acquisition process. Jadi untuk melancarkan, ya, untuk mempermudah proses supply chain dan segala macamnya. Kaitan atau alasan-alasan yang digunakan, yang alasan itu berkaitan dengan bisnis. Nah, kemudian dari situ diterjemahkan menjadi business requirement. Ya. Business requirement ini apa? Adalah respon atau fitur atau apa yang ingin dibuat untuk menjawab bisnis need itu tadi. Ya. Jadi misalnya increase sales, meningkatkan penjualan. Kita akan membuat e-commerce. Kita akan membuat berjualan melalui sosial media. Kita akan membuat misalnya divisi khusus, ya, atau sistem yang memang itu memuat produk-produk kita secara apik, secara baik. Ya. Kemudian sistem itu katakanlah akan menangkap, ya, akan bisa untuk misalnya capture customer demographic information. Jadi sistem itu kita akan membuat sistem ketika pelanggan kita berinteraksi dengan sistem yang kita bangun, kita bisa menangkap banyak informasi. Ya, jadi misalnya demografi, berapa usia kita, apa kesukaan kita, ya, kemudian bagaimana pergerakan kita setiap hari, ya, itu bisa ditangkap. Ya. Nah, sedikit contoh tentang ini ya berarti ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Ya, sehari-hari kita membuat akun, misalnya akun sosial media. Secara sukarela kita menyerahkan data kita ke orang lain. Ya, data demografi kita. Ya, kemudian kita pesan melalui platform Gojek atau ojek online. Kita pesan makanan. Kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dari situ kita akan dipelajari oleh sistem, ya, apa sebenarnya kesukaan kita. Ya. Kita sukarela menggunakan Google Maps misalnya. Berarti Google akan tahu, ya, kemana sih kita beredar setiap harinya, apa interest kita. Ya. Interest kita itu misalnya kalau makan, kita itu sukanya makanan apa. Ya. Itu adalah bagian dari, maksudnya itu adalah sebagai contoh, ya, capture customer demographic. Kemudian include product search capabilities. Jadi sistem yang baru ini itu memungkinkan orang mencari produk kita dengan mudah. Ya, produk kita bisa stand out dibanding produk sejenis di marketplace misalnya. Bagaimana caranya? Nah, kemudian berikutnya ada business value. Ya. Business value di sini adalah the benefit that the system will create. Apa benefit perusahaan? Ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa value itu berarti ada valuasi, ada angka, ya. Ketika ada angka, ya berarti kita harus pintar untuk mendapatkan angka dan mencari alasan, ya, kenapa angka itu muncul. Ketika kita nggak bisa memberikan alasan yang baik, ya berarti kita dianggap mengada-ada. Sifatnya kan semua proyeksi. Jadi misalnya 3% peningkatan penjualan. Market share kita bertambah menjadi 30%. Ya.
kemudian biaya inventory kita turun menjadi misalnya 15 juta. Nah, itu kan semuanya proyeksi. Sekali lagi, itu butuh reasoning yang bagus. Kemudian special issues or constraint. Jadi misalnya di sini adalah isu-isu yang relevan dengan implementasi sistem ketika itu memang diimplementasikan. Ya, misalnya kaitannya dengan aturan-aturan dari perusahaan, aturan dari misalnya pemerintah, ya. Kemudian kapan misalnya sistem yang kita bangun ini harus jadi, ya. Jadi misalnya kita mau bikin marketplace untuk produk kita. Ini misalnya harus jadi sebelum liburan Natal tahun baru misalnya. Yaitu kita tulis di special constraint, special issue or constraint. Ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ada satu perusahaan. Dia itu bisnis need-nya adalah menjangkau konsumen baru. Ya. Kemudian dia ingin memperbaiki pelayanan kepada konsumen yang sudah ada. Ya. Maka dari situ muncul requirement, muncul fitur atau apa saja yang yang bisa dilakukan oleh sistem baru. Pertama, dia akan provide web-based shopping capability. Jadi yang awalnya misalnya dia punya website nih, tapi nggak bisa dibuat untuk jual beli online, maka akan ditambahkan fitur jual beli di situ. Kemudian dari situ business value-nya yang dijanjikan di sini adalah $750.000 in new customer sales. Ya. Kemudian special constraint-nya 1,8 miliar misalnya in existing customer sales. Jadi ada tambahan, baik itu existing customer dan juga new customer sales. Sekali lagi, ini adalah sifatnya proyeksi. Nanti ketika kalian diminta untuk mempresentasikan kenapa ini angkanya ini muncul dari mana, kalian harus bisa menjelaskan. Ya. Special issue sistem operasional ya dioperasikan misalnya sebelum liburan Natal tahun baru. Ya. Sistem harus jalan sebelum tahun ajaran baru dan seterusnya. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan, saya tunggu. Baik, kalau tidak ada pemaparan materi, saya akhiri. Kemudian sebentar lagi saya akan mengirimkan link kuis kecil 2 sekaligus presensi hari ini. Bisa langsung dikerjakan. Terima kasih untuk semua waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan semangat dan kesehatan di masa pembelajaran online seperti ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak.